Oke, ini kita ulang coba ya. Jadi hari ini kita belajar ini ya, perkembangan mikroprosesor dan mikrocontroller. Nah, ini tadi mikroprosesor ya. Jadi mikroprosesor ini tadi ya CPU ya, tadi ada ALU, CU dan register penerbangan itu tadi di sini ya. Oke, jadi kontrol unit ya lebih mengontrol ya yang berada dalam komputer yang memberikan unit masukan mengenai jenis data ya. Jadi data-data atau proses yang dilakukan oleh aritmatika ya tadi ya. Salah satu nanti dikontrol oleh si CU ini. Nah, kemudian setelah mungkin diproses oleh lu, kemudian dikontrol, nah kemudian mungkin akan disimpan ya, misalkan data itu harus disimpan misalkan. Nah, ini nanti akan disimpan di sini ya, merupakan bagian proses yang menyimpan alamat register data ya, yang tadi diolah oleh ALU dan CU. Nah, bagaimana proses mikrokontrol bekerja ya, tadi mikrokontrol itu kan mengontrol ya atau mengendalikan ya komponen yang terletak dalam ya ini cara kerjanya yaitu membaca dan menulis data ya. Jadi suatu mikrokontroler dapat mengendalikan perangkat ataupun alat secara digital ya ketika suatu program telah ditanamkan ke inti prosesor. Jadi ketika mikrokontroler itu ditanam di dalam mikroprosesor, dia akan membaca dan akan menuliskan ya. Kurang lebih seperti itu. Dan mikrokontroler secara teknis itu menjadi ada dua jenis ya, ada JIS, ada RISC ya, atau kompleks instruksi set komputer. Itu jenis ini menginstruksi yang lebih lengkap ya. Jadi memiliki instruksi lengkap ya kalau JIS ini. Namun fasilitas yang dimiliki itu sangat terbatas. Jadi terbatasnya itu ada kelebihan dan kekurangannya. Sedangkan RISC yang memiliki jenis terbatas, ini kebalikannya, tetapi fasilitasnya itu lebih banyak ya. Nanti, apa aja nanti kita lihatnya. Karena ini perbedaan antara mikroprosesor dan mikrocontroller ya, dari jenis jumlah kode mikroprosesor itu dia lebih banyak, sedangkan mikrokontrol itu beberapa saja. Kemudian dari segi konsentrasi kecepatannya, mikroprosesor itu data dalam alamat luar ke mikro, di dalam ukuran mikro. Ya, sedangkan mikrokontrol dia dalam hitungan bit-bit ya, dalam chip. Kemudian penerapannya ya komputasi umum, mikrokontrol itu kontrol khusus. Jadi khusus ya, misalkan mungkin seperti robot ya, bisa juga ya dikontrol misalkan ya dari situ ya. Kemudian kandungannya hampir sama ya, ada CPU, ada pengalamatan, ada memori, penanganan ya, sama ya. Kemudian dari segi fungsionalitas tidak bekerja sendiri, artinya perlu komponen tambahan. Sedangkan mikrokontrol dia sudah lengkap ya, bisa bekerja dengan sendiri. Itu mikrokontrol. Jadi mikroprosesor itu untuk bekerja itu perlu ada tambahan lagi. Nah, perbandingan memorinya, kalau RAM-nya itu besar, kebalikannya dalam mikro. Kalau mikroprosesor RAM-nya besar, dengan ROM-nya itu kecil. Sedangkan mikrokontrol RAM-nya kecil, ROM-nya besar. Nah, ini perbedaannya ya antara mikroprosesor dari segi jenisnya, kemudian dari segi fungsinya atau fasilitas yang lainnya. Nah, ini kelanjutannya ya, artinya sejarah atau perkembangannya. Ya, kita ulang lagi. Jadi mikroprosesor itu merupakan komponen utama yang selalu ada pada setiap komputer. Jadi setiap komputer itu ada ya, tadi ada CPU, ada CPU, ada ALU ya, ada CPU ya. Jadi dalam CPU itu ada ALU, ada CPU. Ya. Atau bisa juga ini definisi yang lain. Jadi mikroprosesor itu ya suatu lempengan ya. Jadi lempengan silikon ya, yang biasa juga disebut dengan IC. Jadi IC itu ya terbuat dari silikon ya, atau semikonduktor ya, itu perkembangan semikonduktor ya, itu dari silikon. Nah, dalam satu chip
mikrokontroler itu bisa terdapat 10 juta transistor. Jadi luar biasa ya. Ini dari semikonduktor juga ya, artinya silikon atau transistor ya. Jadi luar biasa ya. Jadi 10 juta transistor itu satu chip gitu ya. Artinya satu chip aja kecil sekali. Nah ini ada 10 juta transistor. Jadi luar biasa ya. Pembuatan mikroprosesor yang modern yaitu menggunakan teknologi VLSI ya, Very Large Scale Integrated. Nah ini komponen utama komputer ya, tadi ada CPU, ada CPU, ada ALU. Nah kemudian ada pengontrol atau penghubung ya ke I/O atau port ya, kemudian ke memori ya, RAM atau ROM. Nah di lingkaran ini itu ada artinya ada yang penghubung, ada database atau address ya, input atau ke output. Ya, jadi dari input ini diproses ya ke sini, nanti balik lagi ke sini menghasilkan output. Nah ini setelah mikroprosesor ya, jadi ya, mikroprosesor yang pertama kali dibuat itu di tahun 1971 ya, Intel 4004. Nah Intel ini fungsinya itu sangat terbatas ya. Jadi sangat terbatas, hanya operasinya itu hanya penambahan dan pengurangan ya. Nah kemudian dilanjutkan lagi yang Intel 8080 di tahun 74 ya, sudah mulai ada mungkin perkalian ya, tadi penambahan dan pengurangan. Nah kemudian ada perkalian ya, kemudian dikembangkan lagi di tahun 79 ya, yang tipenya 88. Nah ini salah satu pembuatnya, ada Motorola, AMD ya, cuma sekarang mungkin kalau itu sudah berkembang. Nah prosesor pada NVIDIA ya, beberapa prosesor yang dari Intel ya, Motorola ya, bahkan mungkin HP ya, di Motorola kan zaman dulu ada ya kalau tidak salah. Kemudian Samsung, TI, Texas Instruments ya. Nah Texas Instruments ini juga apa ini nggak cuma ke handphone atau elektronik, juga banyak ya, mikroprosesor, mikrocontroller ya. Jadi apa ini perkembangan atau perusahaan ya, ini mungkin lebih ke perusahaan ya, perusahaan elektro ya, Texas Instruments. Nah tadi ya RISC dan CISC, jadi ada dua tadi ya, RISC dan CISC tadi sudah dijelaskan ya. Nah ini artinya aplikasinya ya, prosesor untuk RISC ya, tadi kan fasilitas ya, fasilitas besar ya kalau RISC ya, fasilitasnya dia besar ya, ini IBM ya, Alpha ya, Apple ya, kemudian kalau CISC, Intel ya, AMD dan lainnya. Nah ini yang tadi ya di 71 tipenya Intel 4004, kemudian 728008 dan seterusnya. Artinya ini di tahun ini ya, artinya sudah ada komputer ya, tetapi mungkin komputer itu yang sangatnya ini digunakan pada komputer untuk rumah ya atau PC ya. Ya belum ada laptop ya. Jadi komputer, bahkan mungkin komputer ini juga sangat besar ya, satu kamar mungkin ya. Oke. Nah, dari tahun ini kemudian berkembang pesat ya, artinya apa ini mulai banyak memproduksi atau generasi-generasi yang baru ya. Nah, kemudian ada Pentium 1, Pentium 2, Pentium 3, sampai Pentium 4 ya. Dan ini ya, teknologinya ya sama tadi ya, masih menggunakan semikonduktor ya, yaitu transistor. Nah, bahkan kalau yang Intel Pentium 4 ini ada 42 juta transistor. Nah, kalau tadi yang awal itu kan kalau tidak salah tadi 10 ya, 10 juta transistor. Ini lebih banyak lagi ya. Jadi ini perkembangan dari bahannya ya, bahan semikonduktor ya. Bahkan sampai sekarang gitu ya. Jadi artinya memang semikonduktor itu sangat luar biasa ya, penggunaannya atau aplikasinya ya, baik ke komputer maupun ke sensor, ke robot ya, atau yang lainnya ya. Jadi kayak robot-robot itu kan artinya perlu ya, artinya bahan-bahan ya salah satunya dari transistor ya. Jadi pengalaman memang untuk misalkan
kita bikin robot misalkan, ya jadi harus kita perhatikan gitu ya, dari mungkin segi sensornya, dari prosesornya, ya prosesornya, mikrokontrolernya. Jadi yang pas itu yang drive-nya itu pas itu yang mana di situ. Jadi kita juga harus selain kita desain mungkin apa secara keseluruhan, kemudian secara prosesornya gitu ya. Nah ini perkembangannya ya. Bahkan sekarang itu sudah dual core segala macam ya, dan segala macam. Oke, mungkin ini untuk perkuliahan hari ini ya, di pengantar ya, artinya mikroprosesor, artinya ini penting ya sebetulnya. Dan ini ya sebetulnya apa ya, pengertian gitu ya, pengertian ya, nanti mungkin dilanjut mungkin di praktikumnya ya. Jadi dan ini penting ya, karena nanti ketika kalian misalkan mungkin ujian komprek, karena mungkin angkatan kalian masih ya, artinya masih ada ujian komprek gitu ya. Ujian komprek itu biasanya yang ditanyakan di sini ya, ke sini ya. Jadi komputer lah misalkan, komputer itu terdiri dari apa ya. Jadi ada pertanyaan sering dilontarkan ya, pertanyaan itu, karena komprek itu ujiannya adalah ujian lisan ya. Oke, mungkin ini sampai sini mungkin ditanyakan. Pak mau Pak, nanya Pak. Oh, Riki dulu aja Riki. duluan Sam. Dulu. Nama kan mau nanya absen. Ya, Baru diinin ya. Tadi mau nanya absen Pak, soalnya ya. absennya belum bisa. Oke, ini saya absen ya. Kelas apa ini? Kelas D, kelas D dulu. Kelas D, Ali Mustaji. Hadir Pak. Hadir. Ya. Ali Mustaji hadir. Oke. Nabila Rasman. Iya, Pak. Ya. Irwin. Hadir, Pak. Hadir. Isti. Tasya. Belum ada ya. Muhammad Al-Farabi. Hadir Pak. Bapak Kristina Tasya. Ya. Ada, Pak. Kemudian Randy Alfian. Belum ada ya. Fauzan. Hadir Pak. Siapa Fauzan? Oke. Iya. Randy Alfian. Belum ada ya. Muhammad Alif. Hadir, Pak. Ajeng Amalia. Hadir, Pak. Devana. Hadir, Pak. Marco belum ada. Zaka. Hadir, Pak. Oke. Imanuddin. Iman. Belum ada. Muhammad Faisal. Saya Pak. Hadir. Muhammad Farhan. Hadir Pak. Hadir. Oke. Erlan. Hadir, Pak. Hadir. Erlan. Mana Erlan? Hadir, Pak. Oke. Heri Bagus. Heri Bagus Pratama.
Daniel Marbun. Hadir, Pak. Ya. Muhammad Nur Fauzi. Hadir, Pak. Ricky Pedriansyah. Hadir, Pak. Ya. Dandi. Hadir, Pak. Oke. Arif Priambudi. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Kristina Eka. Marco hadir, Pak. Apa? Marco. Oke, Marco ya. Imanuddin. Randy. Ada ya. Oke. Very bagus. Very bagus. Bagus hadir, Pak. Oke. Kristina Eka Salsabila. Ada ya. Muhammad Fajar. Rivaldi. Hadir, Pak. Muhammad Fajar. Hadir, Pak. Siapa itu? Ya namanya harus sama seharusnya ini. Ya Habib. Oke. Rehan. Hadir, Pak. Lagi di kamar mandi dia, Pak. Maaf. Satu di sama saya. Ya. Ke Ristina, nggak ada ya Ristina? Ristina, Imanuddin, sama Randy. Kalau Ristina tadi sih dia bilang mati lampu, Pak. Oh, mati lampu. Imanuddin mic-nya rusak, Pak. Mana? Satu di sama saya, Pak. Ya, saya Imanuddin, Pak. Oke. Ya. Randy. Berapa tadi? Oke. Ya, Chef nih. Bapak hari belum panggil, Pak. Kenapa? Pak, saya belum dipanggil, Pak. Siapa? Hari Amit Habib, Pak. Bentar. Saya juga belum, Pak. Abdi Saya juga, Syuhada. Pak, ngambil di kelas C, Pak. Oh, saya kelas D. Jihad Sabila. Hadir, Pak. Jihad Sabila mana? Hadir. Mana? Hadir, Pak. Herli. Hadir, Pak. Itu Herli. Oke. Abdi Syuhada. Oke. Hadir, Pak. Ada, Pak. Pak, Muhammad Fajar Ripaldi udah belum, Pak? Sebelum kelas apa? Kelas C. Kelas Ini- D, Pak. Rizal D. Yang mana? Yang belum ini Saya belum dipanggil. Randy Alfia. Ini kelas C dulu. Kelas D, sorry. Kelas D. Randy, nggak ada. Pak, saya belum, Pak. Saya ngambil di kelas C, Pak. Ini kelas D. Kita dulu. Ini kelas C. Kelas D dulu. Kelas D. Nah, sekarang kelas C.
Oke, kelas C. Rian. Kelas C ini kelas C. Hadir Pak, hadir. Ada Pak, Rian Pak. Daniel Abizar. Daniel, Satu di PES Pak sama saya Daniel. mana? Ini ada. Hadir Pak. Kenapa satu komputer? Apa itu? Ini masih Pak. Oke. Faisal Ahmad Husyairi. Nggak ada ya. Ivan Antonia. Nggak ada. Dava. Hadir Pak. Oke. Dwi Erlangga. Hadir Pak. Oke. Ferry Fadila. Ferry Fadila nggak ada. Muhammad Rizky Fadila. Fadila ada Pak, Ferry Fadila. Muhammad Rizky Fadila. Oke. Hadir Pak. Ferry Fadila hadir Pak. Ferry Fadila. Oke. Muhammad Kevin. Muhammad Farid. Firman Hadir Pak, hadir. Farid. Oke. Ahmed Habib. Hadir Pak. Faisal Ihsan. Hadir. Hadir Pak, hadir. Oke. Afifa Aprilia. Hadir, Pak. Oke. Aditya Maulana. Hadir Pak, hadirin Pak. Oke. Rian Maulana. Hadir Pak, hadir. Banyak namanya mirip-mirip. Oke. Adam Najmi. Hadir Pak. Hadi Permana. Hadir Pak. Mana Hadi Permana? Hadir Pak, hadir. Muhammad Septian. Ambil coba, cuma masih kayak gitu. Masih apa sih? Hadi Permana. Hadir Pak. Yang namanya yang mana sih? Hadi Permana atau Septian? Septian Hadi Permana Pak. Ini nggak ada Septiannya di sininya. Oke. Fadrian. Hadir Pak, hadir. Oke. Rizky Sarhan. Hadir Pak. Oke. Karandev. Hadir Pak. Oke. Soleh Yakub. Hadir Pak. Oke. Hadir Pak. Muhammad Fauzan. Fauzan Jibril tadi koneksinya Hadir Pak. Bacaannya oke. Oke, coba saya ulang lagi. Muhammad Kevin. Nggak ada kabar ya, Muhammad Kevin. Ivan Antonio. Faisal Ahmad Kusyairi. Ada Pak. Kusyairi, oke. Ivan nggak ada ya kabar ya. Ivan dan Muhammad Kevin. Dia lagi di toko komputer Pak. Di toko baru beli komputer. Gimana? Bentar Pak, saya bilangin. Oke, berarti nggak ada ya. Ivan, Kevin, Ivan dan Kevin. KSSF. Ada yang belum kepanggil? Kelas C 25 ya, 25 orang. 22 ya. Kelas C 22 orang. Ivan dan Kevin yang ada. Oke, ada yang belum kepanggil? Ada ya? Oke.
Ya itu mungkin sampai sini ada yang tanyakan? Pak mau nanya Pak, Ya, itu yang materi mikroprosesor kok udah download nggak bisa dibuka nggak ya Pak? Error katanya. oh gitu. Ya. Oh, bisa kebuka ya. Coba saya apa ini? Saya upload lagi coba. Materi kedua ya. Pak, itu Ipan baru ada Pak, baru masuk ya. Kenapa baru masuk? Terlambat. Mohon maaf Pak sebelumnya terlambat. Kenapa terlambat? Ini lagi benerin laptop. Hmm? Kenapa? Oke, agak lemot ini. Mungkin sampai sini ada tanyakan? Jadi, Mau nanya Pak, ya, sebenarnya untuk prosesor itu semakin kencang itu ditentukan dari apa sih Pak? Semakin kencang kan prosesor semakin kencang ya. Nah itu tuh apa sih Pak yang biasanya diubah setiap ada versi baru Pak? ya artinya benar. Jadi semakin ke sini memang ya biasanya itu semakin kencang ya. Jadi itu juga bisa menjadi apa ya, kelebihan gitu ya. Jadi setiap ya itu dari segi bisnis ya, artinya dari segi bisnis artinya menjadi kelebihannya. Tetapi kalau dari segi ininya apa ini kencang atau lemahnya itu banyak faktor ya, banyak faktor. Ya, yang pertama bisa dari segi memorinya ya. Artinya dengan apa ini memori yang dia cukup gitu ya, dia akan mudah untuk proses ya. Jadi kayak misalkan tadi artinya dari misalkan dia proses, misalkan si alunya itu dia memproses gitu ya. Jadi misalkan ada apa ini program, misalkan dia menghitung gitu ya. Jadi alunya dia menghitung gitu kan. Nah, untuk menghitungnya itu kan ada yang dia mungkin di proses dia menghitung masih berjalan gitu ya. Kemudian yang ini sudah selesai dia disimpan gitu kan, artinya simpan sementara. Nah, simpan sementara itu yang register tadi menyimpan sementara. Kalau dia memorinya nggak mencukupi juga kan akan menjadi ngantri gitu. Nah, itu juga akan menjadi memprosesnya itu akan lama gitu. Ya, artinya banyak faktor. Nah, kemudian dari segi membacanya juga ya. Jadi membacanya, kemudian si alunya itu ya, artinya membacanya, menuliskan, membacanya, memproses gitu ya. Artinya dari segi itu juga berpengaruh gitu ya. Jadi banyak faktor sebetulnya ya, dari segi memorinya, dari segi prosesornya gitu ya. Jadi prosesornya itu artinya dia misalkan ada program, nah dia support gitu ya, dia akan artinya oke, nggak ada masalah, dia akan bisa membaca secara mudah seperti itu, dan itu akan lebih cepat ya. Jadi intinya memang di di prosesornya gitu ya, jadi di prosesor itu ya. Jadi ketika kita mau program apa, dan kita lihat gitu untuk program ini dia support atau tidak di situ ya. Jadi itu bisa dikatakan bisa berhasil atau bisa cepat gitu ya. Ya sebenarnya banyak faktor ya, banyak faktor, dan kita harus melihat ya.
spesifikasinya ya. Jadi spesifikasi dari prosesor, bahkan mungkin kan sekarang prosesor itu macam-macam ya. Bahkan tetapi ada juga yang orang menggunakan prosesor yang lama gitu ya. Mungkin dari segi kelengkapannya atau dari segi yang lainnya ya. Ada ya, karena ya tadi mungkin fasilitasnya atau ininya dia lengkap gitu, misalkan menggunakan prosesor yang lama gitu, tetapi mungkin dia memprosesnya lama ya karena tadi banyak faktor tadi, mungkin yang proses yang lama itu yang memorinya itu belum sebesar mungkin yang sekarang gitu, tetapi ya itu ada plus minusnya, kita harus lihat gitu ya, kita lihat apa ini yang memang sesuai di situ. Ya kurang lebih seperti itu. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Ya kayak kemarin juga apa kita coba yang robot gitu ya, ternyata menggunakan yang prot ya apa ini kontrol ya, microcontroller yang baru, ternyata potnya itu nggak lengkap gitu, jadi hanya beberapa aja, misalkan hanya 2 gitu, padahal kayak dia bisa ke support ke servo ya, servonya yang tinggi gitu, yang high tech-nya, yang high tech, tetapi dia hanya 2, padahal kita menggunakan servonya itu banyak ya, ada mungkin 8 gitu. Nah potnya itu di mikroprosesornya atau di kontrolnya itu, mikrokontrolnya itu hanya 2 gitu kan, ada 8 dan di potnya ada 2, nggak mungkin juga kan banyak potnya ya, artinya 4 mikroprosesor kan nggak efektif gitu, dan ternyata yang lengkap itu yang justru malah yang jadul gitu ya, mikroprosesor yang jadul, jadi potnya itu lengkap banyak, artinya bisa ngelengkapin, selain bisa untuk ya apa ini servo, bisa untuk sensor-sensor yang lainnya gitu ya. Tetapi potnya oke, lengkap, fasilitas lengkap, tetapi untuk memproses dia itu tadi apa lama gitu ya, karena ya itu mungkin teknologi yang sudah lama gitu ya, artinya dari segi memorinya, dari segi apa ini prosesornya atau chipnya itu keluaran lama gitu. Kalau yang keluaran baru biasanya kan tadi apa ini ke support bisa ke yang lainnya ya. Kurang lebih itu, mudah-mudahan bisa menjawab, dan ya sebenarnya kita sama-sama belajar ya. Nanti mudah-mudahan sih di praktikum bisa ya, artinya apa ini bisa lebih mendalam lagi gitu ya. Oke, mungkin itu. Ada yang ditanyakan lagi? Cukup? Ya, saya kira ini sudah, ini belum selesai. Yang mikro ya, yang mikro setelah ini. Atau saya save. Saya delete. Oke, udah saya upload ya. Oke, nanti saya upload ya. Oke. Oh, udah ini, udah upload yang kelas, ini kelas saya, nanti yang kelas saya upload lagi. Oke, mungkin itu untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya. Mungkin sampai sini dulu ya untuk perkuliahan hari ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Izin live Pak. Terima kasih Pak. Ayo. Ini saya rekam ya, nanti saya upload ke YouTube. Nanti bisa di